Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini, kita akan menyingkap kisah seorang tokoh yang namanya abadi dalam sejarah sebagai simbol penentangan terhadap kebenaran di masa awal dakwah Islam. Dialah Abu Lahab, seorang yang hidup dekat dengan Nabi Muhammad namun memilih berdiri di barisan yang memusuhi beliau. Abu Lahab dikenal sebagai salah satu pemuka kaum Quraisy yang memiliki kedudukan dan pengaruh besar. Ia juga merupakan paman Rasulullah, saudara dari Abdullah radhiyallahu anhu, ayah Rasulullah. Hubungan darah yang begitu dekat seharusnya melahirkan kasih dan perlindungan, namun justru berubah menjadi permusuhan yang tajam dan menyakitkan. Dalam perjalanan sejarah Islam, Abu Lahab tercatat sebagai salah satu penentang paling keras terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah. Kebenciannya tidak hanya terucap melalui kata-kata, tetapi juga tampak dalam berbagai perbuatan tercela, mencaci, menghasut, menyebarkan fitnah, menghalangi dakwah, bahkan menyimpan niat untuk membunuh Rasulullah. Permusuhan ini tidak berhenti pada dirinya seorang. Istrinya dan sebagian anak-anaknya turut terlibat dalam arus kebencian tersebut. Seakan rumah tangga mereka menjadi tempat tumbuhnya penolakan terhadap cahaya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Atas kezaliman dan kerasnya penentangan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Lahab, surat yang ditunjukkan khusus bagi Abu Lahab, sebagai peringatan abadi tentang akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Mengapa sampai sebuah surat diturunkan secara khusus untuknya? Apa saja peristiwa yang melatar belakanginya? Dan bagaimana akhir dari kisah Abu Lahab? Mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini, karena di balik ceritanya tersimpan pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin memahami arti kebenaran, kesabaran, dan akibat dari sebuah penentangan. Abu Lahab yang memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah putra dari Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad, dan ibunya bernama Lubna binti Hajar dari kabilah Khuzai. Ia lahir dari keluarga terpandang, tumbuh di tengah kemuliaan nasab dan kehormatan suku Quraisy. Konon, julukan Abu Lahab diberikan oleh ayahnya sendiri, karena sejak kecil wajahnya tampak kemerahan, seolah memancarkan cahaya. Seiring waktu, ia pun tumbuh menjadi sosok yang berpengaruh di tengah masyarakat Quraisy. Ia dikenal sebagai saudagar yang memiliki kedudukan dan harta. Dalam kehidupan rumah tangga, Abu Lahab menikahi Arwa binti Harb bin Umayyah, yang lebih dikenal dengan nama Ummu Jamil, sebuah nama yang berarti ibu kecantikan. Ia adalah putri dari Harb, seorang tokoh besar Quraisy, sekaligus saudara dari Abu Sufyan. Sosok Abu Sufyan sendiri kelak dikenal sebagai penentang dakwah Rasulullah di awal, sebelum akhirnya mendapat hidayah dan memeluk Islam saat penaklukan Mekah. Dari pernikahan itu, Abu Lahab dan Ummu Jamil dikaruniai 6 orang anak: Utbah, Mu'atab, Utaibah, Durrah, Subayah, dan Khalidah. Sebuah keluarga besar yang pada awalnya hidup dalam kehormatan dan kedekatan dengan keluarga Rasulullah. Menariknya, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, hubungan antara beliau dan Abu Lahab terjalin dengan baik. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Abu Lahab begitu bergembira saat menyambut kelahiran Nabi. Ia melihat kehadiran beliau sebagai pengganti sang adik, yakni Abdullah, yang telah wafat lebih dahulu. Rasa kasih itu sangat tampak nyata. Abu Lahab pernah menawarkan diri untuk mengasuh Nabi kepada Abdul Muthalib, meskipun akhirnya tidak terwujud, karena Nabi kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Tak hanya itu, sebagai bentuk kebahagiaannya, Abu Lahab bahkan mengirimkan seorang budak perempuan bernama Suwaibah untuk menyusui Nabi, sebelum kemudian datang Halimatus Sa'diyah yang kelak menjadi ibu susu beliau dari Bani Sa'ad. Hubungan yang erat itu juga terjalin melalui ikatan pernikahan. 2 putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, menikah dengan 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum radhiyallahu anhuma. Sebuah ikatan yang menunjukkan betapa dekatnya kedua keluarga ini sebelum datangnya masa kenabian. Dahulu, hubungan itu hangat dan penuh kedekatan. Namun ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, seketika arah hati berubah
Dari kasih menjadi benci, dari dukungan menjadi penentangan. Sejak saat itulah, Abu Lahab berdiri di barisan paling depan dalam memusuhi dakwah Islam. Perubahan itu bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah agar Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Sebuah perintah yang menjadi titik awal terbukanya dakwah kepada publik. Maka Rasulullah pun naik ke Bukit Syofa, sebuah tempat yang biasa digunakan untuk memanggil perhatian masyarakat Quraisy. Dengan suara lantang beliau memanggil kaumnya hingga mereka berkumpul. Di antara yang hadir saat itu adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, Walid bin Mughirah, dan para pemuka Quraisy lainnya. Saat semua telah berkumpul, Rasulullah memulai dengan sebuah pertanyaan yang menyentuh kepercayaan mereka. Wahai kaum Quraisy, bagaimana jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Tanpa ragu mereka menjawab, kami mempercayaimu, wahai Muhammad. Pertanyaan ini sebagai bukti bahwa apapun yang dikatakan oleh Muhammad, mereka pasti akan percaya. Karena bagi mereka, Muhammad adalah sosok yang paling jujur, yang tak pernah berdusta, Al-Amin, yang terpercaya. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah melanjutkan dengan penuh ketegasan dan kasih. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Suasana pun berubah. Kata-kata itu mengguncang hati mereka. Sebagian terdiam, sebagian saling berpandangan. Mereka bingung, ingin menolak, namun yang berbicara adalah sosok yang selama ini mereka percaya sepenuhnya. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Benarkah apa yang dikatakan Muhammad? Bukankah dia tidak pernah berbohong? Namun di tengah kebingungan itu, tiba-tiba suara keras memecah suasana. Abu Lahab dengan wajah penuh amarah melangkah maju dan berkata, "Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Kalimat itu menjadi titik balik. Sejak saat itulah, Abu Lahab tercatat sebagai orang pertama yang secara terang-terangan menolak dan mencela dakwah Islam. Kata-katanya bukan sekadar penolakan, tetapi juga penghinaan yang menyakitkan. Terlebih karena datang dari seorang pamannya sendiri. Namun Nabi Muhammad tidak membalas dengan kemarahan. Beliau tetap tegar, tetap sabar, dan terus melanjutkan dakwahnya dengan penuh keteguhan hati. Dari peristiwa di Bukit Syafa inilah, permusuhan itu benar-benar dimulai, sebuah permusuhan yang kelak diabadikan dalam sejarah. Tak lama setelah penolakan keras itu, turunlah wahyu dari langit sebagai jawaban atas kesombongan yang terpampang di hadapan manusia. Melalui perantara malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab kepada Nabi Muhammad, sebuah surat yang berisi peringatan tegas bagi Abu Lahab dan keluarganya. Isinya begitu jelas dan mengguncang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya terdapat tali dari sabut. Ayat-ayat ini bukan sekadar teguran, tetapi sebuah keputusan ilahi yang langsung turun setelah penolakan pertama terhadap dakwah Islam. Sebuah peringatan yang menunjukkan bahwa kesombongan terhadap kebenaran tidak akan pernah berakhir dengan keselamatan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa di balik surat yang singkat ini tersimpan pelajaran yang sangat dalam. Dalam karya Wahbah Az-Zuhaili, Sayyid Qutbah dan Buya Hamka disebutkan beberapa hikmah penting. Pertama, surat ini mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa, dan celaka. Dan sejarah membuktikan hal itu benar-benar terjadi. Ia wafat dalam keadaan mengenaskan hingga tubuhnya dijauhi oleh orang-orang terdekatnya sendiri karena kondisi yang memalukan. Kedua, penghinaan terhadap istrinya Ummu Jamil. Ia dikenal gemar menyakiti Rasulullah, menyebarkan fitnah, dan membantu suaminya dalam memusuhi kebenaran. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ia akan menerima balasan setimpal. Yang dahulu di dunia lehernya dihiasi perhiasan, kelak di akhirat akan dikalungi tali
dari sabut dan rantai yang menyiksa di neraka. Ketiga, surat ini menjadi salah satu bukti kenabian Rasulullah, karena di dalamnya terdapat ketetapan yang sangat tegas bahwa Abu Lahab dan istrinya akan tetap dalam kekufuran hingga akhir hayat. Dan kenyataannya, meskipun surat ini telah turun bertahun-tahun sebelum kematiannya, Abu Lahab tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda menerima Islam, baik secara lahir maupun batin. Ada hikmah yang dalam ketika Allah menyebut Abu Lahab dengan julukannya dalam surah Al-Lahab, bukan dengan nama aslinya, Abdul Uzza. Para ulama menjelaskan, setidaknya ada dua alasan yang syarat makna. Pertama, karena memang di tengah masyarakat Quraisy, ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Lahab. Penyebutan ini bukanlah bentuk penghormatan, justru sebaliknya. Nama aslinya Abdul Uzza memiliki makna hamba berhala Uzza. Maka Allah tidak mengabadikan nama itu dalam Al-Quran, agar tidak memberi kesan pengakuan terhadap penghambaan kepada selainnya. Kedua, terdapat kesesuaian makna yang mengandung sindiran dan penghinaan. Kata Lahab berarti kobaran api. Dan dalam ayat ketiga disebutkan bahwa ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Seakan-akan julukan yang dahulu dianggap indah itu justru menjadi isyarat akan nasibnya di akhirat, terbakar dalam nyala yang menyala-nyala. Namun yang lebih mengherankan, setelah ayat-ayat itu turun dan sampai ke telinganya, Abu Lahab tidak gentar, tidak pula tersentuh untuk bertaubat. Justru kesombongannya semakin menjadi. Ia merasa tersinggung, menganggap bahwa keponakannya sendiri, Nabi Muhammad, telah melaknatnya. Dari situlah kebenciannya semakin membara. Sejak saat itu Abu Lahab menjelma menjadi salah satu musuh paling keras bagi Rasulullah. Setiap perkembangan dakwah Islam membuat hatinya semakin gelisah. Ketika pengikut Nabi mulai bertambah, keresahan itu menjalar ke seluruh pemuka Quraisy, termasuk Abu Sufyan dan para bangsawan lainnya. Mereka mulai merasa bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah bukan sekadar seruan agama, tetapi ancaman besar bagi kekuasaan, tradisi, dan kenikmatan dunia yang selama ini mereka genggam. Ajaran Tauhid mengusik kedudukan mereka, meruntuhkan kebanggaan terhadap berhala, dan menantang gaya hidup yang penuh kesenangan tanpa batas. Karena merasa terancam, mereka pun mulai menyusun berbagai cara untuk menyerang Rasulullah. Salah satu langkah awal yang mereka tempuh adalah membujuk para penyair Mekah, orang-orang yang memiliki pengaruh besar melalui kata-kata, untuk mengejek, merendahkan, dan menyebarkan propaganda terhadap Nabi. Dari sinilah dimulai gelombang perlawanan yang lebih luas. Bukan lagi sekadar penolakan pribadi, tetapi berubah menjadi gerakan sistematis untuk menjatuhkan dakwah kebenaran. Namun di tengah semua itu, Rasulullah tetap teguh, menghadapi celaan dengan kesabaran dan membalas kebencian dengan keteguhan iman. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan, bukan hanya melalui ejekan para penyair. Kaum musyrikin juga mencoba menjatuhkan Nabi Muhammad dengan cara menantang dan memperolok. Mereka meminta Rasulullah menunjukkan berbagai mukjizat, seolah-olah kebenaran harus tunduk pada keinginan mereka. Tidak berhenti di situ. Ejekan pun semakin menjadi. Mereka bahkan bertanya dengan nada merendahkan, mengapa Tuhan tidak menurunkan wahyu tentang harga-harga dagangan, agar mereka bisa meraih keuntungan dalam perdagangan? Sebuah sindiran yang menunjukkan betapa sempitnya cara pandang mereka, menjadikan wahyu ilahi seolah alat kepentingan duniawi. Namun di tengah semua itu, Rasulullah tetap berdiri teguh, tidak terpancing emosi, tidak goyah oleh hinaan. Dengan kesabaran yang luar biasa, beliau menjawab setiap tantangan, membantah setiap tuduhan, dan menghadapi setiap perdebatan dengan hujah yang kuat, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mereka berdebat, Rasulullah mampu menjawab dengan jelas, hingga membuat mereka terdiam. Ketika mereka meminta bukti, berbagai tanda kebenaran pun telah diperlihatkan. Namun hati yang telah tertutup kesombongan tidak mudah menerima kebenaran. Bukti sebesar apapun tidak akan berarti bagi mereka yang memang tidak ingin percaya. Di antara mereka, Abu Lahab tetap menjadi yang paling keras dalam penentangan. Ia tidak hanya menolak, tetapi juga terus mencemooh dan merendahkan Rasulullah.
Bahkan dalam kesombongannya ia pernah berkata, bahwa jika berhala yang ia sembah, Uzza yang menang, maka ia akan menjadi pelayannya. Dan jika Muhammad yang menang, sesuatu yang menurutnya mustahil, maka ia akan mengakuinya. Ucapan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan cerminan dari hati yang telah dipenuhi kesombongan. Ia menutup dirinya dari kebenaran, memilih berpaling, meski bukti telah datang berulang kali. Seiring berjalannya waktu, penentangan Abu Lahab tidak lagi sekadar kata-kata, tetapi berubah menjadi rangkaian tindakan nyata yang menyakitkan hati. Ia mengikuti kemanapun Nabi Muhammad pergi, seolah menjadikan hidupnya untuk menghalangi cahaya dakwah. Di pasar Zulmajaz, ketika Rasulullah berdiri di tengah keramaian dan menyeru dengan penuh harap, "Wahai sekalian manusia, katakanlah, La ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung." Seruan itu disambut oleh gangguan. Abu Lahab datang mendekat, lalu dengan lantang ia berkata, "Jangan dengarkan dia telah meninggalkan agama nenek moyangnya." Kata-kata itu dilontarkan untuk memalingkan hati manusia dari kebenaran yang baru saja disampaikan. Di kesempatan lain, ketika rombongan dari berbagai kabilah Arab datang ingin mengetahui lebih jauh tentang Islam, Abu Lahab mencegat mereka lebih dulu. Ia berusaha menghalangi mereka untuk menemui Rasulullah. "Kalian jangan percaya sama Muhammad. Dia itu penipu, tukang sihir." Karena saking bencinya terhadap Rasulullah, setiap mukjizat yang ditunjukkan bukanlah bukti kebenaran, melainkan ia anggap sebagai sihir. Sebuah bentuk penolakan yang lahir dari kesombongan. Dan setiap kali Rasulullah mengajak sekelompok orang untuk mengenal Islam, Abu Lahab kembali memotong langkah itu. Dengan nada meremehkan, ia berkata, "Keponakanku ini sedang berbohong. Jangan sampai dia menyesatkan kalian dari agama kalian." Ucapan itu tidak hanya merendahkan Rasulullah, tetapi juga menanamkan keraguan di hati orang-orang yang mulai tertarik pada kebenaran. Bahkan pada musim haji, saat banyak orang dari berbagai penjuru datang ke Makkah, sebuah momen penting untuk menyampaikan dakwah, Rasulullah berusaha menemui mereka satu persatu. Namun di saat yang sama, kaum Quraisy juga ikut datang untuk merusak kesempatan itu. Dan di antara mereka Abu Lahab adalah yang paling gigih. Ia mengikuti Rasulullah dari belakang, tidak henti-hentinya mencaci. Hingga dalam satu riwayat disebutkan, ia melempari Rasulullah dengan batu, menyebabkan tubuh mulia itu terluka dan darah mengalir. Namun semua itu tidak memadamkan langkah beliau. Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwahnya dengan sabar, tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Dari sinilah tampak betapa besar keteguhan dan kelembutan hati beliau, menghadapi kebencian dengan kesabaran, dan tetap menyampaikan kebenaran meski harus menanggung luka. Kezaliman itu terus berlanjut, bahkan semakin melampaui batas. Abu Lahab tidak hanya mencaci dan memfitnah, tetapi juga berulang kali berusaha melukai Nabi Muhammad secara fisik. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sedang bersujud dalam sholat, Abu Lahab mengangkat batu dengan niat melemparkannya ke kepala beliau. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangannya tiba-tiba tidak bisa digerakkan, membeku di tempatnya, hingga Rasulullah menyelesaikan sholatnya dengan tenang. Dalam keadaan tak berdaya, Abu Lahab akhirnya memohon, "Wahai Muhammad, tolong aku, bantulah aku." Dan inilah kemuliaan akhlak Rasulullah. Meski yang meminta pertolongan adalah orang yang selama ini menghina dan menyakitinya, beliau tidak berpaling. Beliau tetap menolong pamannya itu. Setelah didoakan, tangan Abu Lahab pun kembali bisa digerakkan. Namun yang terjadi setelah itu sungguh mencerminkan kerasnya hati. Bukannya bersyukur atau beriman, Abu Lahab justru berkata sinis, "Apa yang engkau lakukan ini hanyalah sihir, wahai Muhammad." Begitulah tabiat Abu Lahab. Kebenaran yang nyata di depan mata pun tetap ia ingkari. Kejahatan itu juga dilakukan oleh istrinya, yakni Ummu Jamil, yang dalam surah Al-Lahab disebut sebagai pembawa kayu bakar. Ia aktif menyakiti Rasulullah, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Pernah suatu ketika, ia menebarkan duri-duri di jalan yang biasa dilalui Rasulullah, berharap dapat melukai langkah beliau. Ketika upaya itu gagal, kebenciannya tidak surut. Ia bahkan datang ke sekitar Masjidil Haram dengan membawa segenggam batu, berniat mencelakai Rasulullah.
Saat itu, ia melihat Abu Bakar yang sedang duduk. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi, ia tidak dapat melihat Rasulullah yang sebenarnya berada tepat di samping Abu Bakar. Dengan penuh amarah Ummu Jamil berkata, "Wahai Abu Bakar, di mana kawanmu? Aku mendengar dia mengatakan, aku akan masuk neraka. Demi Allah, jika aku menemukannya, akan aku sumpal mulutnya dengan batu." Setelah itu ia pun pergi, tanpa menyadari bahwa orang yang ia cari berada begitu dekat dengannya. Abu Bakar pun heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu?" Rasulullah menjawab dengan tenang bahwa Allah telah menutup pandangannya. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bagaimana pertolongan Allah senantiasa menyertai Rasulnya. Begitulah gambaran kerasnya permusuhan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Mereka tidak pernah berhenti mencari cara untuk menyakiti, menghalangi, dan merendahkan Rasulullah. Namun di balik semua itu, tampak pula kemuliaan akhlak Nabi yang tetap membalas keburukan dengan kebaikan dan menghadapi kebencian dengan kesabaran yang luar biasa. Kezaliman Abu Lahab dan keluarganya semakin terasa menyakitkan ketika mereka menjadikan ikatan keluarga sebagai alat untuk melukai hati Nabi Muhammad. Dahulu, hubungan itu begitu dekat hingga terjalin pernikahan antara anak-anak mereka. Putri-putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma dinikahkan dengan putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Sebuah ikatan yang menunjukkan kedekatan dua keluarga besar itu. Namun semua berubah drastis ketika Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Kebencian yang membara membuat Abu Lahab dan istrinya memerintahkan anak-anak mereka untuk menceraikan putri-putri Nabi. Perintah itu pun dilaksanakan tanpa ragu. Maka terputuslah ikatan yang dahulu dibangun atas dasar kedekatan keluarga. Semua itu dilakukan hanya karena penolakan terhadap kebenaran. Tidak berhenti sampai di situ. Utaibah bahkan berbuat melampaui batas. Ia pernah mencaci dan meludahi Rasulullah, sebuah tindakan yang sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tidak lama setelah itu, ketika Utaibah melakukan perjalanan dagang menuju wilayah Syam, ia mendapatkan balasan yang mengerikan. Di tengah perjalanan bersama rombongan kafilah, seekor singa buas muncul dan menyerangnya. Anehnya, singa tersebut tidak menyerang yang lain. Hewan itu menerkam dan mencabik tubuhnya hingga tewas. Kemudian pergi meninggalkan rombongan kafilah. Seolah singa itu muncul, memang ditakdirkan untuk membunuh Utaibah. Peristiwa ini sering dipandang sebagai bentuk hukuman yang datang dengan cepat atas kezaliman yang ia lakukan. Namun di balik kisah kelam itu, tetap ada secercah cahaya hidayah. Dua putra Abu Lahab lainnya, Utbah dan Mu'attab, pada akhirnya menerima Islam setelah peristiwa Fathul Makkah. Mereka bahkan ikut serta dalam perjuangan kaum muslimin dan tetap teguh bersama Rasulullah dalam pertempuran. Seperti saat terjadi Perang Hunain, ia tidak termasuk golongan yang lari, melainkan tetap setia di sisi beliau. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, perjalanan hidup Abu Lahab memasuki babak akhir yang penuh penderitaan. Ia dilanda sakit keras, sehingga tidak ikut serta dalam Perang Badar, sebuah pertempuran besar yang menjadi titik balik bagi kaum muslimin. Dalam sebagian riwayat, selain karena sakit, ada pula faktor ketakutan yang menyelimutinya. Ia mendengar kisah mimpi Atika binti Abdul Muthalib, yang mengisyaratkan kekalahan besar bagi penduduk Makkah. Mimpi itu menyebar di tengah masyarakat dan menimbulkan kegelisahan, terutama di kalangan pemuka Quraisy. Di tengah rasa khawatir itu, Abu Lahab memilih untuk tidak turun langsung ke medan perang. Namun sebagai pengganti, ia membayar Al-As bin Hisham bin Mughirah dengan sejumlah harta sekitar 4.000 dirham agar orang tersebut mewakilinya dalam peperangan. Keputusan itu menunjukkan bahwa meskipun ia dikenal keras dan angkuh, tetap ada ketakutan yang tersimpan di dalam hatinya. Akhir kehidupan Abu Lahab datang, tak lama setelah Perang Badar, peristiwa besar yang mengguncang kaum Quraisy. Sebagian riwayat menyebut, ia wafat sekitar 7 hari setelahnya. Sementara riwayat lain mengatakan, hanya 2 hari berselang setelah Perang Badar. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam catatan sejarah. Namun keduanya sepakat bahwa ajalnya datang tidak lama setelah kekalahan itu.
dan seperti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir hidupnya pun terjadi dalam keadaan yang penuh kehinaan. Di dalam kamarnya sendiri, ia menghembuskan napas terakhir dengan kondisi tubuh yang melemah dan menyakitkan. Keadaan badannya menghitam, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka yang membusuk. Keadaan ini membuat orang-orang di sekitarnya menjauh. Tak ada yang berani mendekat, bahkan anak-anaknya, istrinya dan keluarganya sendiri. Mereka diliputi ketakutan, khawatir penyakitnya akan menular. Dan yang lebih memilukan, setelah Abu Lahab meninggal dunia, jasadnya tidak segera diurus. Hari demi hari berlalu, hingga 3 hari lamanya, membuat tubuhnya semakin membusuk dan terabaikan. Hingga akhirnya anak-anaknya sendiri pun mengambil cara yang jauh dari kebiasaan. Dari kejauhan, mereka melempari kamar tempat jasad itu berada dengan batu, hingga perlahan ruangan itu tertimbun. Sebuah pemandangan tragis, namun syarat makna, seolah kehidupan yang dahulu dipenuhi kesombongan, berakhir dalam keterasingan. Dan setelah kamar itu tertutup oleh timbunan batu, rumah yang dulu dihuni pun ditinggalkan. Mereka sudah tidak mau lagi menempati rumah Abu Lahab. Dan dalam riwayat lain yang tak kalah memilukan, diceritakan bahwa karena khawatir penyakit yang diderita Abu Lahab dapat menular, serta bau jasadnya yang semakin menyengat, kaum Quraisy akhirnya memutuskan untuk menguburkannya dengan cara yang tidak lazim. Mereka menggali sebuah lubang dari kejauhan. Tanpa berani mendekat, jasad Abu Lahab didorong menggunakan sebilah kayu hingga masuk ke dalam liang tersebut. Kemudian dari jarak yang aman, mereka mulai melempari jasad itu dengan batu. Batu demi batu dilemparkan hingga perlahan tubuh itu tertutup. Mereka terus melempar sampai benar-benar yakin bahwa jasad Abu Lahab telah tertimbun rapat di bawah tumpukan batu. Konon, dalam sebagian cerita yang beredar, disebutkan bahwa bau busuk dari kuburan Abu Lahab masih tercium hingga sekarang. Bahkan dikisahkan, karena hal itulah warga di sekitarnya memilih meninggalkan tempat tersebut. Seolah kawasan itu menyimpan kesan yang menakutkan dan tak lagi layak dihuni. Kuburannya pun digambarkan tidak seperti makam pada umumnya. Tidak ada gundukan yang rapi, tidak ada tanda penghormatan. Yang tersisa hanyalah tumpukan batu, tanah yang mengusam, dan suasana sepi yang dikelilingi rumah-rumah kosong. Sebuah gambaran yang kontras dengan kehidupan duniawinya, yang dahulu penuh kemewahan. Padahal dahulu Abu Lahab dikenal sebagai orang yang memiliki banyak harta dan kedudukan yang tinggi. Disinilah terasa makna yang dalam dari surah Al-Lahab, bahwa harta tidak akan memberi manfaat sedikit pun ketika datang ketetapan Allah. Segala kekayaan yang dahulu ia banggakan seakan lenyap tanpa arti di akhir kehidupannya. Konon disebutkan bahwa ia telah mengerahkan segala cara untuk mengobati kesembuhannya. Tabib-tabib didatangkan, obat-obatan terbaik diusahakan, dan harta pun dikeluarkan tanpa hitungan. Namun semua itu tidak mampu menahan takdir. Penyakitnya tetap berlanjut hingga akhirnya ia meninggal dunia. Tentang sebab kematian Abu Lahab, para ulama dan riwayat sejarah menyebutkan beberapa pendapat yang berbeda, namun semuanya menggambarkan akhir yang penuh penderitaan. Pendapat pertama menyebutkan bahwa ia meninggal karena penyakit berat, sering disebut sebagai penyakit kulit menular, yang menyerangnya setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Kabar kekalahan itu bukan hanya mengguncang kaum Quraisy, tetapi juga menjadi pukulan batin yang dalam baginya. Sementara pendapat kedua menceritakan sebuah peristiwa yang dramatis di rumah saudaranya. Kala itu Abu Lahab datang untuk menanyakan kabar Abbas bin Abdul Muthalib. Di sana, ia bertemu dengan Ummu Fadal, yang saat itu sedang berada di rumah bersama seorang budaknya, yang bernama Abu Rafi. Di tengah percakapan itu, datang seorang yang baru pulang dari medan perang, dan mengabarkan bahwa kaum muslimin telah meraih kemenangan. Ia bahkan menggambarkan adanya pasukan berjubah putih yang ikut membantu, sebuah isyarat akan pertolongan malaikat. Mendengar itu, Abu Rafi yang telah memeluk Islam pun berkata, "Itu adalah malaikat yang membantu Rasulullah." Ucapan itu membuat Abu Lahab murka. Dengan amarah yang meluap, ia mengambil sebatang kayu dan memukul Abu Rafi' dengan keras berulang kali. Namun kejadian itu tidak dibiarkan begitu saja. Ummu Fadal yang melihat budaknya diperlakukan dengan kasar,
bangkit membela. Ia mengambil kayu dan memukul Abu Lahab dari belakang, tepat di kepalanya. Pukulan itu membuat kepalanya terluka dan darah mengalir. Dalam sebagian riwayat disebutkan, luka itu kemudian memburuk, perlahan menggerogoti kesehatannya, hingga akhirnya menjadi salah satu sebab yang mengantarkannya pada kematian. Adapun akhir kehidupan Ummu Jamil, istri Abu Lahab, juga dikisahkan dalam nuansa yang getir dan tragis. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa ia meninggal saat duduk di atas sebuah batu di tengah padang pasir, dengan kalung emas melingkar di lehernya. Kalung yang memang ia siapkan untuk mendukung gerakan menentang Nabi Muhammad. Kalung itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol dari ambisi dan kebenciannya. Ia berusaha mengumpulkan kekuatan, menggerakkan orang-orang, dan menjadikan hartanya sebagai alat untuk melawan dakwah kebenaran. Namun rencana itu belum sempat terwujud. Di saat niat masih tersimpan dan langkah belum benar-benar berjalan, ajal justru lebih dahulu datang menjemputnya. Seakan semua yang ia bangun runtuh dalam sekejap, meninggalkan kisah yang syarat makna. Banyak yang memandang bahwa peristiwa ini selaras dengan peringatan dalam surah Al-Lahab, bahwa harta yang digunakan untuk menentang kebenaran tidak akan memberi manfaat, bahkan bisa menjadi sebab kehinaan. Sebelum kisah ini ditutup, ada satu riwayat yang patut direnungkan, sebuah cerita yang menghadirkan sisi yang berbeda di tengah kerasnya perjalanan hidup Abu Lahab. Disebutkan bahwa hukuman Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Keringanan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, ia pernah merasakan kebahagiaan yang besar saat menyambut kelahiran keponakannya itu. Dari rasa bahagia itulah disebutkan bahwa setiap hari Senin, Allah memberikan keringanan atas hukuman yang ia terima. Maka dapat dibayangkan, seseorang yang begitu keras menentang Rasulullah SAW masih diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena pernah bergembira atas kelahiran beliau. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah, yang hatinya dipenuhi rasa bahagia karena memiliki junjungan mulia, seperti Rasulullah Muhammad SAW. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.